Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 3A SD Negeri 01 Mojokedang. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah anak-anakku, untuk pagi hari ini Pak Guru akan kembali menerangkan mengenai materi di buku tema 3, benda di sekitarku, di subtema 1. Pada subtema 1, anak-anakku dapat juga sambil membaca di buku tema, ya, sambil membaca di buku tema. Pada buku tema 3 subtema 1, aneka benda di sekitarku. Anak-anakku semuanya, setiap hari kalian pasti melihat aneka benda yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan mainan kalian. Ada mobil-mobilan, ada Lego, kemudian ada boneka dan sebagainya. Mainan-mainan kalian tersebut memiliki aneka bentuk dan warna, bukan? Kemudian ukuran mainan kalian pun juga beraneka ragam. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran besar. Nah, coba perhatikan benda-benda lain yang ada di sekitar anak-anakku semuanya. Apakah benda-benda tersebut juga mempunyai ciri? Baik itu ciri warna, bentuk, dan ukuran. Pasti kalian bisa untuk membedakannya. Kemudian anak-anakku, coba ayo kita mengamati yang benda dan bukan benda. Jadi anak-anakku, Pak Guru harapkan bisa membedakan apa itu benda dan bukan benda. Nah, di sini coba kita akan berlatih. Berilah tanda centang pada gambar yang termasuk benda dan bukan benda dengan memberikan tanda centang dan tanda silang. Coba di gambar 1 itu gambar apa anak-anak? Gambar api unggun atau panas api unggun. Apakah itu benda? Ya, panas api unggun itu bukan benda. Kemudian di gambar yang kedua ada gambar air. Apakah air itu benda? Ya, betul. Air itu termasuk benda, ya, karena air itu bisa dipegang. Kemudian yang gambar ketiga, yang berwarna hijau, gambar ember. Gambar ember juga termasuk benda, ya, karena termasuk benda. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar not musik atau suara, musik atau suara musik. Karena hanya suara, maka itu bukan benda. Sudah ada gambaran, ya? Jadi untuk membedakan apakah itu benda atau bukan benda, ya, kita lanjutkan yang bawah sebelah kiri. Ada sinar senter atau cahaya. Apakah cahaya itu benda? Bukan, karena cahaya itu hanya bisa dilihat, ya, bisa dilihat terang atau tidaknya. Maka cahaya bukan benda. Kemudian ada di sebelah kanannya telepon genggam. Apakah telepon genggam itu cahaya? Apakah telepon genggam itu benda? Ya, benda, karena telepon genggam itu bisa dilihat dan bisa dipegang. Kemudian di sebelah kanannya ada gelembung sabun. Nah, gelembung sabun itu juga bukan benda, karena apabila dipegang dia langsung hilang atau memendarkan atau hilang. Kemudian yang terakhir ada balon. Nah, di situ ada balon warna oranye, warna merah, warna biru, ungu, kuning, dan hijau. Jadi balon itu juga termasuk benda karena balon dapat dilihat dan dipegang. Ya, sudah ada gambaran ya anak-anakku untuk membedakan apakah itu benda atau tidak benda. Kemudian benda-benda tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda tersebut antara lain ukuran, bentuk, dan warna. Yang pertama, ukuran benda. Ukuran benda itu dapat beraneka warna.
Anak-anak di rumah pasti sudah sering melihat di gambar ini ya. Ada penghapus. Kemudian di sini ada penghapus yang lebih besar, kemudian di sini ada tas. Nah, berarti ini yang penghapus yang ini itu adalah ukurannya kecil, kemudian yang tadi sedang, kemudian yang tas adalah benda yang berukuran paling besar. Kemudian bentuk benda. Bentuk benda juga beraneka ragam. Ada yang berbentuk bola, berbentuk bulat, yang ini berbentuk limas atau limas segitiga, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk balok dan sebagainya. Itu adalah bentuk benda. Kemudian anak-anakku yang ketiga itu adalah warna. Ya, jadi anak-anak dapat melihat benda-benda di sekitar anak-anakku ada bermacam-macam warna benda. Oke. Misalnya di situ ada gambar pisang, itu berwarna kuning. Ada gambar daun berwarna hijau. Kemudian yang terakhir gambar topi berwarna apa anak-anak? Biru. Nah, itu adalah pengelompokan benda-benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna benda. Nah, selanjutnya kita akan berlatih lagi menuliskan informasi tentang benda. Ya, di sini ada bagan-bagan yang harus dilengkapi. Seperti di buku anak-anakku, buku tema 3 yang ada di halaman berapa? Ada di halaman 5 ya. Sambil membuka bukunya, coba di halaman 5 di situ ada bagan berikut. Di sini ada benda. Benda itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Dapat dilihat di sini. Yang pertama adalah benda hidup. Nah, jika ada benda hidup, maka yang kedua maka jenisnya adalah benda mati. Ya, betul. Kemudian dari sifat fisik. Dari sifat fisik, benda itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama dari ukurannya. Yang kedua ini nanti anak-anak isi bentuknya. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan warnanya, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan di depan tadi. Kemudian yang terakhir, benda berdasarkan ciri, itu ada 2. Yang pertama mempunyai massa, yang kedua mempunyai berat. Jadi benda itu bisa ditimbang. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada 4 macam alat ukur panjang dengan satuan panjang baku. Yo, siapa di antara anak-anakku semua sudah pernah melihat benda-benda di gambar ini? Nah, di sini ada gambar macam-macam alat ukur dengan satuan baku. Nah, yang Pak Guru ini ya, panah ini adalah metelin. Ini namanya metelin. Digunakan untuk mengukur kain yang akan dibuat baju. Kain buat baju. Dibuat dari semacam plastik supaya lentur, bisa mengikuti bentuk tubuh. Kemudian di sini ada penggaris yang bisa terbuat dari besi, ada yang terbuat dari plastik. Kemudian yang ketiga ini adalah roll meter, ada roll meter. Nah, di sini biasanya terbuat dari seng yang bisa digulung. Nah, ini lebih panjang nanti daripada yang penggaris ini. Penggaris biasanya ukurannya hanya 30 cm, 50 cm, dan 1 meter. Tapi kalau roll meter itu bisa mencapai sekitar ukuran 500 cm. Kemudian yang terakhir, ini juga semacam roll meter, tapi lebih panjang lagi daripada yang sebelah ini. Nah, ini adalah alat ukur dengan satuan panjang baku. Nah, kemudian satuan yang biasanya dipakai pada penggaris adalah cm atau kepanjangannya centimeter. Nah, coba anak-anak
boleh melihat untuk alat-alat ukur yang lain itu menggunakan satuan apa. Nah, di sini ada gambar bermacam-macam benda yang bisa diukur menggunakan penggaris, bisa menggunakan penggaris. Ini contohnya mirip dengan di buku tema halaman 7 yang sudah anak-anak kerjakan kemarin. Jadi kita dapat mengukur suatu benda, misalnya ini di nomor 2. Berapa ukurannya? Dapat dilihat di sebelah kiri itu di angka 0, di sebelah kanan itu ada angka 8. Berarti pensil ini ukurannya berapa anak-anak? Ukurannya 8 cm atau 8 cm. Kemudian yang nomor 4. Berapa ini ukurannya? Ya, ukurannya yang di sebelah sini angka 0, di sebelah sini angka 11. Jadi, spidol ini ukurannya 11 cm, seperti itu. Nah, kemudian anakku, dari benda-benda tersebut yang anak-anak lihat di sekitar, itu mungkin ada benda yang benda itu merupakan alat musik. Di mana alat musik itu adalah alat musik ritmis. Yo, siapa yang tahu alat musik ritmis itu apa? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, tetapi dapat menghasilkan irama lagu. Nah, di sini anak-anak dapat melihat contoh-contoh alat musik. Konga, itu cara memakainya dipukul. Kemudian marakas, itu digoyang-goyang. Ada tamborin yang dipukul. Triangle yang dipukul. Kendang juga dipukul. Drum. Tifa. Timpani. Kemudian gong, yang semuanya adalah alat musik yang cara menggunakannya dengan cara dipukul. Nah, di sini Pak Guru akan mengajak anak-anakku untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu ciptaan Ibu Sud yang berjudul Teka-teki. Sudah tahu lagunya untuk lagu ini anak-anakku? Belum ya. Di sini Pak Guru akan memutarkan sebuah lagu yang merupakan nyanyian dari lagu Teka-teki ini. Coba anak-anakku perhatikan. Sambil melihat airnya dari lagu ini.
Nah, itu tadi adalah cara menyanyikan lagu dari teka-teki ini. Coba anak-anakku bisa menebak atau tidak kira-kira lagu teka-teki ini jawabannya apa ya? Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Tidak pernah berhenti, kadang-kala berbunyi, setiap masa sehari-hari selalu mengingatkan kami, sebutkanlah kawanku nama dari benda itu. Anak yang malas, anak yang dungu, tentu terlambat selalu. Apa coba? Betul sekali. Jawaban dari teka-teki ini adalah jam, jam anak-anakku. Ya, mungkin itu dulu anak-anakku untuk materi di buku tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan berjumpa lagi besok untuk melanjutkan tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Pak Guru cukupkan sekian untuk hari ini.